yang oleh Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan yang bawa Alkitab, mari kita beramai-ramai bersama-sama membaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-10. Ya, kita baca bersama ya, Bapak Ibu yang ada Alkitab. Ya, mari baca 3, 2, 1. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah oleh belas kasihan. Puji Tuhan, terima kasih ya. Saudara dan saya sendiri sudah membaca firman Tuhan. Firman ini disampaikan oleh seorang rasul yang namanya Rasul Petrus untuk disampaikan kepada umat Tuhan di mana saja umat yang bisa mendengar. Ya, khususnya kepada bangsa Yahudi atau orang Ibrani. Ya. Rasul Petrus mengatakan kamu, ya. Kata kamu ini, saudara, kalau kita ambil dari kitab dan kita bagi, ya, ada di situ kamu, dan yang selanjutnya kita akan bagi beberapa bagian ke bawah. Tetapi kita berbicara pada poin pertama itu kamu. Kamu ini menunjuk tidak hanya kepada bangsa Israel atau orang Yahudi atau orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu, tetapi kata kamu itu menunjuk banyak orang ya. Itu menunjuk kepada dunia ini. Kamu itu berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dihitung jumlahnya, saudara, banyak aja ya. Kamu, termasuk saya juga dibilang kamu ya. Bapak Ibu kita semua dibilang kamu, berarti kita semua ini dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat Allah. Ya. Kenapa kita dulu tidak bisa menjadi umat Allah, saudara? Karena memang dahulu kita dari bangsa yang tidak percaya dan tidak mengenal kepada Allahnya ya orang Yahudi, Allahnya orang Israel. Ya, Allah yang maha besar yang sudah datang ke bumi menjadi manusia dalam pribadinya Yesus Kristus. Ketika dia datang, dia membawa berita keselamatan dan berita kehidupan dan berita pengampunan, berita kelepasan, berita penebusan bagi umat manusia. Itu tugas daripada Yesus yang telah datang ke bumi ini. Tujuan utamanya adalah supaya manusia itu diselamatkan. Nah, inilah cintanya Tuhan, mengambil sikap keburukan kita manusia yang lemah. Nah, ini merupakan suatu undangan Tuhan. Mari kita perhatikan undangan Tuhan ini dalam Matius. Ayo kita membaca ayat pasal 11 ayat 28. Ada undangan Tuhan bagi orang yang dahulu bukan umat Tuhan tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Ya, dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Undangan Tuhan ada pada saudara dan saya. Ya, ayat 28 mulai. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, ya, dan yang berbeban berat. Apapun kondisi saudara dan saya, apapun beban kehidupan saudara dan saya, entah itu persoalan yang bisa dipikul atau tidak bisa dipikul, Tuhan katakan mari.
datanglah kepada aku, kamu yang berbeban berat. Nah, pertanyaannya kepada kita, persoalan apa yang kita rasakan menjadi suatu beban yang berat di dalam kehidupan kita? Jangan saudara mengatasi sendiri persoalan itu, karena itu sudah pernah dilakukan oleh manusia yang pertama di Taman Eden ketika manusia berbuat dosa, Adam dan Hawa. Ketika dia melanggar perintah Tuhan, dia tidak bisa mengatasi persoalannya sendiri, tetapi mereka berusaha untuk mengambil daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Jadi orang yang berdosa itu disamakan dengan orang yang telanjang. Diambil itu daun pohon ara. Kita tahu saudara, kalau daun-daun itu ya, kalau kita ambil baru dijahit-jahit, baru dipakai, itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Mungkin 1 hari, ya syukur-syukur kalau 2 hari sudah kering lalu robek lagi. Ya, inilah ciri manusia yang mengatasi persoalannya sendiri. Nah, karena itu Tuhan katakan, mari datang kepadaku kamu yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, terus? Pikulah kuk yang kupasang Ya. dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Ya. Dan belajarlah padaku. Dan belajarlah kepadaku. Jadi ini yang Tuhan mau kita ya mengikuti undangan Tuhan ini. Memikul kuk yang dipasang Tuhan, dan bukan itu saja, tetapi kita belajar kepada Tuhan. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan kita pelajari, karena Dia adalah guru besar bagi kita. Ya, terus? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, yang kita ikuti itu cara Tuhan dalam kelemah lembutannya, kerendahan hatinya. Ya. Kita bersosialisasi dengan sesama kita manusia, dengan orang-orang lain. Kita tunjukkan ya identitas kita sebagai gereja Tuhan, bahwa kita ini orang yang mengikuti jejak Tuhan dalam kerendahan hatinya, dalam kelemah lembutannya. Ya, suatu saat mungkin kita menghadapi suatu persoalan, ada orang yang tiba-tiba datang marah-marah sama kita, dan saya sendiri pernah mengalami itu, saudara. Mungkin saudara pun pernah mengalaminya. Ya, saya pernah di kantor, orang lain yang telepon ke orang itu, tidak tahu bicara apa, tiba-tiba datang seorang, ya, bukan orang gampangan saudara, ini kepala desa, datang masuk dalam, belum tanya-tanya langsung dia angkat tangan begini, kasih begini, dia mau pukul begini, tunduk sebentar sedikit begini. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak main pukul? Ya saya tidak langsung emosi saudara, sebab saya tahu pasti dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu. Ya, kenapa Bapak langsung pukul saya? Ada apa? Salahnya saya apa? Oh, kamu itu bicara begini-begini dalam telepon. Saya bilang, Bapak tahukah kalau saya yang berbicara? Suara saya sekarang dengan suara yang Bapak dengar itu apa sama? Lalu siapa katanya? Dulu, makanya itu harus dilihat baik-baik, didengar baik-baik. Ya, Bapak, saya bilang kepadanya, kalau saya mau membalas, saya ini orang biasa kemana-mana. Ya. Jadi setan itu tunduk. Tangan Bapak melayang di atas, saya kasih begini saja di sininya Bapak itu langsung lego di situ. Iya, tapi saya tidak lakukan itu. Saya tahu, saya mau tunjukkan kepada Bapak di mana itu yang kebenaran. Akhirnya langsung dia minta maaf. Jadi tanpa kita membalas, orang itu akan ya minta maaf sendiri. Karena menyadari kita tunjukkan kesabaran Tuhan dalam diri kita, kelemah lembutan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga orang itu termotivasi
apa? Termotivasi. Ya, haleluya. Ya, akhirnya mereka sendiri sadar dan minta maaf. Bukan satu kali minta maaf, dia tunduk-tunduk begini. Berarti kesadaran sudah luar biasa. Ya, saya banyak kali alami itu. Ya, saudara. Dan mereka-mereka yang melakukan itu, dia selalu minta maaf. Polisi pun pernah datang toki-toki meja saya duduk di depan, duduk di kursi, baru dia datang pukul-pukul meja. Saya bilang, bicara sudah. Saya biarkan saya bicara selesai. Saya bilang, Bapak sudah selesai bicara. Ya sudah, kalau begitu Bapak itu saya berdiri. Jadi kita gantian berdiri, ya. Tapi saya berdiri bukan saya marah, tidak. Tapi saya tunjukkan kesalahan yang dia lakukan seorang polisi, tapi tidak tahu hukum. Saya bilang, kamu datang di sini dengan pakai segini. Kalau di kantormu itu harusnya kamu hormat kepada saya itu. Kalau pangkatmu dengan pangkat saya itu tidak sama. Saya lebih tinggi dari kamu. Kalau seandainya kami pakai pangkat. Akhirnya dia sadar setelah saya tunjukkan kesalahan yang dilakukan dan apa yang sedang terjadi. Akhirnya dia minta maaf juga. Begitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita untuk ya mengikuti perintah Tuhan ini. Ya, kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah yang kita pelajari di dalam kehidupan kita, dalam mengikuti jalannya Tuhan. Tidak gampang itu lemah lembut, saudara. Tidak gampang itu merendahkan hati. Ya, ya apalagi kalau anak-anak muda ya paling cepat itu emosi ya. Tapi anak-anak muda di sini tidak seperti itu. Ya, saya percaya karena kita dididik oleh firman Tuhan. Kita memiliki Roh Kristus di dalam diri kita. Ada seseorang yang melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti hati kita, kita saring dulu. Jangan kita langsung orang apa istilah ada kayu langsung api menyala. Wah, itu habis itu kan. Ya, kita sadari itu ya anak-anak muda ya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya. Karena itu jangan kita kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat Allah dengan maksud supaya kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu yang paling utama. Kenapa kita beribadah? Karena harganya mahal itu ibadah. Ya, ibadah itu seharga dengan korbannya Kristus, saudara. Kalau dulu Israel masih di Mesir itu, ibadah itu harus dibeli dengan mengorbankan anak domba Paskah. Anak domba Paskah itu anak domba yang tidak ada cacatnya, domba yang paling bagus, dombanya gemuk, ya. Pokoknya dikatakan tidak ada cacat. Berarti domba itu sempurna. Itu yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban Paskah. Tujuannya untuk apa? Supaya ada ibadah. Ya. Ada ibadah. Nah, ibadah itu ya, korban Paskah itu merupakan sarana yang digunakan Tuhan untuk melepaskan Israel terlepas dari Mesir karena ada domba Paskah disembelih. Ketika mereka keluar dari Mesir pergi kepada gurun, mulai saat itu mereka bisa ibadah kepada Tuhan. Kalau saudara boleh mempelajari itu, nanti baca di dalam Keluaran, kisahnya itu bagaimana perjalanan umat Israel untuk ibadah saja, saudara. Di dalam Keluaran itu kalau kita baca, Tuhan mendatangkan 10 kali tulah. Tulah diadakan di Mesir, baik itu air menjadi darah maupun
nyamuk itu menguasai memenuhi tanah Mesir. 10 sampai terakhir, ya, anak sulung dan semua orang di Mesir termasuk anak raja yang siap mau menjadi raja, dia mati. Anak sulungnya mati, bukan manusia saja, anak sulung binatang pun kata Alkitab mati, ya, karena menghalangi umat Tuhan untuk pergi ibadah. Karena itu ibadah itu sangat penting. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi ibadah. Kalau mungkin ada pekerjaan atau ada apa yang kita lakukan, ibadah dulu baru datang kepadanya, ya, kepada tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Atau ada apakah berupa olahraga Pak, dan lain sebagainya. Karena di dalam Matius 6 ayat 33, ya, katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Setelah ibadah, terserah mau lakukan apa sudah. Ya. Kenapa kita beribadah? Di dalam ibadah itu ada janji. Janji untuk hidup sekarang dan janji untuk hidup yang kekal. Ya. Untuk yang hidup sekarang ini kita saudara berusaha dengan berupaya dengan segala macam upaya. Yang sakit berupaya ke dokter supaya dia dikasih obat dan sembuh. Itu hidup yang sekarang. Nah, hidup yang akan datang itu bagaimana kita membangun rohani kita supaya kita nanti peroleh hidup yang akan datang itu, yaitu hidup yang kekal. Tidak lain tujuannya adalah lewat ibadah. Karena itu kita tidak boleh main dalam ibadah. Saya sudah mengalami itu saudara. Ya, saya tahu bahwa karena mau dibilang gara-gara, tapi memang begitu. Ingin bekerja, dan setelah pekerjaan sudah ada lewat doa pergumulan umat Tuhan saat itu, bukan saya saja yang berdoa, tapi satu gereja berdoa untuk saya supaya dapat pekerjaan dengan maksud supaya ketika pekerjaan ada, saya lebih lagi beribadah kepada Tuhan. Tetapi nyatanya tidak. Begitu bekerja, terikat dengan pekerjaan. Sama di Mesir, orang Israel terikat dengan pekerjaan. Ya. 1 bulan, syukur-syukur kalau bisa saya ibadah. Selama 5 tahun saya harus bergumul bersama Tuhan. Ya, saya katakan Tuhan, ini Tuhan sudah kasih pekerjaan. Kenapa malah justru tidak bisa saya ibadah? Bergumul terus 5 tahun. Ya. Tahun yang ke-5 saudara, saya dihantam dengan sesuatu. Ya, saya pas jaga mesin, terus mesin tiba-tiba mati semua karena ini mesin banyak sekali, ada lebih 10 mesin, kami 2 saja yang jaga. Lari ke sana, lari ke sini, tiba-tiba darah muntah dari mulut saya. Ya. Saya waktu itu dibawa ke rumah sakit berapa hari, belum juga baik, akhirnya dirujuk ke Biak. Di Biak saya berapa lama di sana. Nanti di Biak itu dokter di sana kasih surat ke Nabire bahwa orang ini tidak boleh lagi dikasih bekerja pada waktu malam. Ya. Dan mulai saat itu saya dipekerjakan pada pagi hari. Bekerja dari jam 8 sampai setengah 5. Sehingga saudara mulai saat itu juga saya bisa mengikuti ibadah. Ya, ibadah sore yang diadakan, ya semua saya sudah bisa ikuti dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi saudara, ibadah itu saya harus tebus dengan darah saya sendiri. Karena itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, anak muda, ya jangan sepelekan ibadah. Cukup saya yang mengalami itu. Berat, ya.
Tuhan tidak ingin kita main-main dengan itu. Ya, makanya kalau saya dulu setelah ada kesempatan untuk ibadah dari kantor saya datang, biar itu tinggal setengah ke ibadah itu, kadang-kadang saya tinggal dapat doa terakhir itu, tetap saya masuk saja. Saya bilang saya ini masuk ibadah biar saya terlambat. Ya, itu saya sudah. Dan saya saksikan ini benar. Ada saksinya istri saya dan anak-anak saya. Ini Medi waktu dia lihat saya ke rumah sakit tinggal, dia tidak mau lagi lihat muka karena darah ini selalu keluar setengah ember katanya. Tapi mau keluar dan keluar. Jadi harga dari ibadah itu mahal, saudara. Saya ini sudah alami. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, perhatikan itu. Karena itu, kalau Tuhan sudah undang kita, ya, mengundang kita di dalam kehidupan kita dan memberikan kita suatu beban. Beban yang Tuhan berikan kita kepada kita itu dikatakan pada ayat 9 bahwa pikulah kuk yang kupasang. Ya. Jadi arti dari kuk ini saudara yaitu didikan dan ajaran Tuhan. Itu kuk. Ya, ajaran dan didikan Tuhan itu dipasang dan kita harus pikul itu ajaran dan didikan Tuhan. Dan kemudian ya dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak. Ya bagaimana tidak enak saudara kalau kita masuk gereja, kita menyanyi bertepuk-tepuk tangan bersukaria, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, kalau pendeta Gilbert bilang haleluya, haleluya, puji Tuhan. Betapa indahnya suara itu saudara. Tapi dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kuk ini adalah didikan dan ajaran Tuhan. Kalau Tuhan sudah mendidik kita seperti saya sudah dididik Tuhan lewat saya harus muntahkan darah supaya bisa saya beribadah, maka ya saya tidak main-main lagi dengan itu. Itu namanya ada pembaharuan, keubahan hidup yang kita alami dalam hidup ini. Ya. Beban Tuhan itu enak dan katakan bebanku itu ringan. Tetapi banyak juga hamba Tuhan katakan, wah beban pekerjaan Tuhan itu berat. Di sini katakan ringan, tapi dikatakan berat, berarti bertolak belakang saudara. Orang yang malas bekerja pasti dia bilang berat. Tetapi kalau orang suka bekerja dalam hal mana? Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin saling membesuk satu sama yang lain. Ya, kalau ada ya jemaat yang mungkin dalam kondisi apakah sakit atau apa, ya yang lain bisa membesuk menanyakan kondisinya seperti apa. Kami dari kota oleh kemurahan Tuhan sebenarnya kan tidak bisa tidur kalau ada lagi seperti hujan tadi malam itu hujan sampai di Tanah Merah ada banjir ini seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Tapi kita bersyukur, saya katakan puji Tuhan, daerah tempat kami Tuhan izinkan beribadah, Tuhan lindungi. Ya, itu kita selalu berdoa seperti itu. Jadi sasaran pertanyaan itu sama ya Bapak Yonata dengan Bapak Pak Beni Wen ya Beni lah, padahal Beni itu orang yang punya tanah yang kami beli di lembaga dulu untuk bikin gereja itu. Puji Tuhan saudara. Jadi informasi itu sangat penting untuk kita saling memberikan informasi supaya pekerjaan Tuhan kita kerjakan itu kita tidak rasa berat tapi ringan. Ya, puji Tuhan. Ya.
Karena kita tahu bahwa di dalam Mazmur 144 Tuhan katakan, coba ya, Mazmur 144 ayat 3 dan 4, coba dibaca. Ya Tuhan, Ya. apakah manusia itu Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? sehingga engkau memperhatikan? Kalau kita juga masing-masing mengatakan, Tuhan siapakah aku ini sehingga engkau memperhatikan aku? Ya, terus Dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? apakah manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Dan kita manusia tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Karena itu kita hanya datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan membawa hidup kita, membawa rumah tangga kita, membawa nikah kita, membawa pribadi kita. Ya, karena kita ini siapa di hadapan Tuhan. Ketika kita datang dan berseru kepada Dia yang baik buat kita, akan selalu mendengarkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Terus Manusia sama seperti angin. ya, manusia itu seperti angin saja, saudara. Jadi tidak, dalam diri kita sebagai manusia ini tidak ada sesuatu yang kita banggakan, tidak ada. Kita hanya seperti uap saja, angin, sebentar berlalu hilang. Terus Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. ya, kayak bayang-bayang Tuhan. Ya saudara, kita coba lihat di gunung-gunung gitu. Pagi-pagi ada awan-awan, bayang-bayang, dan tiba-tiba hilang gitu. Inilah manusia kita. Ya. Jadi waktu kita diberi kesempatan untuk hidup itu bagaikan bayang-bayang menurut Tuhan. Walaupun kita sudah dikasih umur mungkin ada 50 tahun, 60, 70. Itu terlalu singkat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ajak kita supaya kita memiliki hidup yang tidak ada akhirnya itu. Ya, kita harus rajin bersekutu dengan Tuhan, saudara. Ya, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Karena itu Dia datang dan mau mengambil keburukan kita. Dia mau menderita sakit karena kita. Dia mau sengsara. Dia yang melakukan hal yang terindah bagi kita. Di dalam Matius 4, ya sedikit lagi ya saudara. Yesus ayat 23 sampai 25, coba dibaca langsung saja. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria. Ya. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Ya, yang pertama dibawa kepada Yesus di Syria itu adalah orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. yang menderita sakit berbagai-bagai penyakit dan sengsara, ya. Yang kerasukan, orang kerasukan setan, ya. Orang yang pikirannya dikuasai oleh pengaruh dunia, itu namanya dipengaruhi setan. Ya, dibawa kepada Yesus, disembuhkan. Terus yang sakit ayan itu ya, yang biasa berbusa mulutnya itu ya. Ya, di kampung saya pernah begitu, ada tante saya pernah begitu. Ya, kalau kena itu berbusa itu mulutnya. Ini disembuhkan Tuhan. Dan yang lumpuh pun disembuhkan Tuhan. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ya. Jadi 6 perkara ini dilakukan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi manusia itu. Karena itulah Yesus menampilkan diri dalam 2 perkara. Yaitu yang pertama, Yesus senantiasa mengajar dalam bait Allah, dalam rumah Tuhan. Ya. Yesus itu selalu masuk di bait suci mengajar, masih pagi-pagi sudah ada di dalam bait suci. Itu Yesus. Dan yang kedua yang lakukan Yesus, ya, dalam pengajaran
Yesus memberitakan Injil. Karena itu penginjilan untuk melepaskan dan menyelamatkan dari kelemahan. Sudah, itu tujuan penginjilan. Dan dalam pengajaran Yesus menampilkan berita tentang salib. Berarti ada yang kita pikul salib, sehingga kita tidak bebas melakukan apa yang sekehendak hati kita. Mau berbuat dosa, mau berbuat kesalahan, apakah? Tidak. Kita sudah dipagari dengan pagarnya Tuhan, yaitu firman Tuhan untuk memagari hidup kita. Karena itulah kalau kita diajar oleh firman Tuhan, baiklah kita pasang telinga kita, saudara. Dengarkan suara Tuhan supaya kita hidup. Ya. Yesus sudah datang ke bumi dan dia rela berkorban bagi kita. Ya. Ada apa di dalam salib itu? Di dalam salib Yesus, saudara, kita melihat bahwa Yesus lewat salibnya membenarkan kita. Yang mau membenarkan kita, orang berdosa yang bertobat dibenarkan menjadi benar, sehingga tidak menjadi orang yang salah lagi. Ya. Kemudian menguduskan. Setelah kita dikuduskan oleh dia menebus kita. Sehingga kita sudah dikata Alkitab, kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Ya. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan darah Yesus. Karena itulah dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu dan rohmu yang Tuhan punya. Ya, inilah yang menjadi bagian kita, saudara. Puji Tuhan. Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Amin. Karena itu berita pagi hari ini, ya, 6 perkara dan kehidupan manusia kita ini diambil Tuhan. Mungkin apa yang membuat kita sehingga Tuhan katakan kamu buruk sekali. Ya. Sengsara apa yang kita alami? Ya, Tuhan mau angkat itu. Mungkin sesuatu yang hal kita mau, saya harusnya mau ke sana hari ini. Tapi kok ada ibadah? Ya, kalau ada masalah seperti itu, saudara berdoa, Tuhan beri ketetapan kepada saya. Saya mau mengikuti ke sana dulu atau saya mau ibadah dengan Tuhan. Saya beri satu contoh, saudara. Keselamatan itu terjadi bagi orang yang beribadah. Ya. Terpari ada ini gubernur Papua, ketika dia di Biak mau terbang kembali ke Jayapura. Ya, karena waktu hari Minggu itu dia beribadah dulu baru berangkat ke Timika. Ya, beribadah, dia menikmati persekutuannya dengan tubuh dan darah Tuhan. Begitu di Timika mau berangkat, ada persoalan, Pak Gubernur tunggu dulu. Biar yang lain jalan dulu. Yang lain jalan, pesawatnya tabrak gunung dia. Jadi dilindungi Tuhan, saudara. Ya. Orang yang mendahulukan Tuhan pasti dilindungi Tuhan. Ya, seandainya dia mungkin katakan, untuk apa ibadah saya mau ini adalah tugas penting, tugas negara itu. Ya mungkin juga dia mati di atas gunung mana itu tempat, ya, tabrak gunung itu pesawat. Ya, petinggi-petinggi orang Papua itu banyak yang mati pada waktu itu. Jadi inilah motivasi. Ya, ajakan firman Tuhan untuk saudara dan saya untuk kita perhatikan. Karena firman Tuhan katakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Haleluya. Sekian firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Luar biasa Tuhan kita itu Allah yang besar, saudara. Dan
Kita angkat pujian dan kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan. Walaupun saudara dalam penyampaiannya mungkin tidak terlalu jelas, tetapi kiranya Roh Kuduslah yang menjelaskan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Ya, angkat saja pujian. Tidak ada pujian di sini. Ya, sucikan dan kuduskan hati ini. Mari. Pada 406, nomor 406. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini. Now
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memang besar yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang sudah merawat kami dengan firman-Mu. Kami sadar siapakah manusia kami. Kami adalah ciptaan Tuhan yang mulia itu. Tetapi akibat dosa dan pelanggaran nenek moyang kami, kami manusia pada umumnya Tuhan jauh daripada Allah. Namun Engkau telah datang menjadi korban bagi kami. Engkau mengambil keterpurukan kami Tuhan. Segala kelemahan kami Engkau tanggung di atas sana. Haleluya, haleluya. Kau rela datang menjadi korban karena keterpurukan kami. Segala dosa dan celah yang membungkus hidup kami, Engkau lepaskan semua itu oleh kuasa darah-Mu yang Engkau curahkan dari atas salib itu, sehingga kami dibebaskan, dilepaskan, dikuduskan, dan Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Engkau menebus hidup kami. Manusia yang banyak cacatnya, tapi Engkau mengambil dosa-dosa kami. Engkau rela melakukan itu semua di kayu salib, dan Engkau beri kelepasan bagi kami. Karena ketika Engkau bangkit, Engkau menjadi imam besar bagi kami Tuhan. Imam besar yang senantiasa memperdulikan hidup kami. Dan juga Tuhan, Engkau tampil dengan kuasa korban-Mu lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau mau Tuhan meletakkan dasar iman yang kokoh di dalam hidup kami, supaya kami tetap Tuhan berada di dalam jalur kehendak-Mu dan senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktunya kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan kuduskan hati kami semua, berdamaikan dengan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan bersekutu dengan tubuh yang mulia itu, agar kami memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulia dan kuduslah Engkau yang sudah menebus kami. Kami mau datang kepada Tuhan, menyambut tubuh dan darah Tuhan, bersekutu dengan korban yang besar di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Angkat pujian tadi itu, sucikan dan kuduskan hati. Sucikan dan kuduskan hati ini.
saudara, di kedua belah tangan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Karena itu mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Ya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Amin. Kalau saudara percaya, mari kita makan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Amin. Karena itu mari kita minum dari perjanjian Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, agung dan mulia Tuhan, yang menyediakan tubuh dan darahnya menjadi satu dengan tubuh kita yang hina ini. Haleluya.